firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apa kabarnya jemaat Tuhan? Kalau nggak baik-baik aja juga nggak apa-apa kok. Ya, nggak selalu berkata baik gitu. Ya, semuanya punya masalah, semua punya pergumulan, tapi kita mau bawa semuanya kepada Tuhan. Oke, puji Tuhan. Ya. Siang hari ini saya membawa renungan, ya. Kita sama-sama belajar melanjutkan seri tentang pekerjaan, ya, pekerjaan dari perspektifnya Injil, ya. Seri ketiga dengan judul Ditebus untuk Diutus. Tema kita hari ini ditebus untuk diutus menjadi hadirat Allah di tempat kita bekerja. Ya, banyak orang memahami keselamatan itu hanya sebagai jalan menuju surga. Padahal Alkitab menunjukkan bahwa ketika Allah menyelamatkan umatnya, Dia selalu memiliki tujuan yang lebih besar. Allah tidak hanya menyelamatkan kita dari sesuatu, tetapi Allah juga menyelamatkan kita untuk sesuatu. Ya. Seperti tema, kita ditebus untuk diutus. Bahkan kita juga diselamatkan untuk menjadi berkat. Kita dipanggil untuk membawa hadirat Tuhan ke tempat di mana Dia menempatkan kita, termasuk melalui pekerjaan kita setiap hari. Ya. Nah, mari kita mengingat kembali atau kita mereview, ya, perjalanan dari seri sebelumnya, ya. Pada seri pertama kita belajar bahwa pekerjaan itu adalah ciptaan Tuhan, ya, ciptaan Tuhan. Sebelum dosa masuk ke dalam dunia, manusia sudah bekerja. Ya, kita lihat dari Adam dan Hawa. Artinya pekerjaan itu bukan sebuah kutuk. Pekerjaan adalah berkat dan panggilan dari Tuhan. Ya. Kemudian masuk di seri kedua, kita melihat kisah dari Menara Babel. Ya, kita melihat bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, pekerjaan yang seharusnya itu menjadi berkat dari Tuhan, berubah menjadi sarana untuk mencari identitas dan kemuliaan diri sendiri. Orang bekerja bukan lagi untuk memuliakan Tuhan. Orang bekerja untuk membuktikan dirinya. Orang bekerja supaya dianggap berhasil, orang bekerja supaya dihormati, orang bekerja juga supaya merasa dirinya itu berarti di mata orang. Dan itulah yang terjadi di Menara Babel. Ya. Di sana manusia menggunakan pekerjaan mereka untuk mencari nama bagi diri mereka sendiri. Ya. Dan kalau kita mau jujur, kita pun sering mengalami pergumulan yang sama. Kita sering mengalami pergumulan yang sama yang terjadi di Menara Babel. Nah, di Babel manusia berkata, marilah kita cari nama bagi kita sendiri. Ya. Mereka ingin membangun identitas tanpa Tuhan. Mereka ingin menjadi besar tanpa Tuhan. Mereka ingin terkenal tanpa Tuhan. Bahkan mereka ingin merasa aman tanpa Tuhan. Dan kalau kita mau jujur lagi, bukankah itu juga sering menjadi pergumulan kita hari-hari ini? Ya. Kita berkata, kalau saya mendapatkan jabatan itu, saya akan berhasil. Saya kalau punya penghasilan sebesar itu, saya akan merasa aman hidupnya. Tentram setahun ke depan, 2 tahun ke depan. Ya. Kalau orang mengakui saya akan merasa berharga. Tanpa kita sadar, pekerjaan berubah menjadi identitas kita. Padahal identitas sejati kita tidak pernah ditemukan dalam pekerjaan. Identitas sejati kita hanya ditemukan di dalam Tuhan. Jadi pertanyaannya, apa yang membuat saya berharga? Gitu. Apa yang membuat saya merasa berhasil? Di mana saya mencari identitas? Dan ketiga pertanyaan ini sering dan setiap hari digumulkan oleh kita umat manusia, apalagi kita orang percaya. Di mana kita cari identitas kita? Sebenarnya kita nggak perlu bertanya, ya.
Karena identitas kita hanya ditemukan di dalam Tuhan. Tidak dari hal yang ada di dalam dunia ini, lewat pekerjaan, tidak. Ya. Nah, inti dari renungan hari ini, ya, Allah tidak hanya menyelamatkan kita dari sesuatu, tadi yang saya sudah katakan, ya. Allah menyelamatkan kita untuk sesuatu. Kita ditebus bukan hanya untuk masuk surga, ya. Diselamatkan bukan untuk masuk surga saja, tapi kita ditebus untuk menjalankan misi Allah di dunia. Setiap orang yang ditebus selalu dipanggil untuk diutus. Tapi, ya, sedikit, kalau sudah berbicara tentang misi, rasanya aku nggak mau, itu bukan tugasku. Sebenarnya dari kebenaran firman Tuhan, kita semua orang percaya, kita semua itu diutus untuk mengabarkan Injil kebenaran firman Tuhan. Bukan cuman tugasnya Bapak Gembala, bukan tugasnya pendeta saja, tidak. Tapi semua orang percaya, kita semua diutus untuk mengabarkan Injil firman Tuhan. Ya. Kita diselamatkan bukan hanya untuk masuk surga, tetapi untuk menjadi alat Tuhan menghadirkan kerajaannya di dunia ini. Ya. Ketika kita tiba, ya, firman Tuhan ini berbicara di Keluaran 19, ya, Keluaran 19. Nah, di Keluaran 19 ini pada saat bangsa Israel baru saja keluar dari Mesir, ya. Selama ratusan tahun mereka hidup sebagai budak. Ya, kita tahu bersama ceritanya bangsa Israel yang dimana dia menjadi budak, ya, selama ratusan tahun diperbudak oleh bangsa Mesir. Mereka bekerja di bawah tekanan Firaun. Ya, mereka dipaksa untuk menghasilkan batu bata. Namun kalau kita lihat, ya, dari kebenaran firman Tuhan dalam pasal 19 ini dalam Keluaran, ya, mereka itu bisa berdiri yang namanya di Gunung Sinai. Ya, mereka bukan lagi budak. Mereka adalah umat Allah yang telah ditebus. Dan disinilah Tuhan mulai menyatakan tujuan hidup mereka. Kalau kita lihat sebelumnya, di pasal-pasal sebelumnya, bangsa Israel hidup dalam tekanan, ya, menjadi budak bangsa Mesir. Tapi pada saat kita baca di Keluaran 19, di situ mereka dibawa keluar oleh Allah. Ya. Mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka yang dulunya adalah budak, tapi dibawa oleh Allah. Mereka bukan lagi sebagai budak, tapi mereka adalah umat Allah yang telah ditebus. Ya, pada saat di Mesir dikatakan budak, tapi kita lihat perjalanan transformasinya bangsa Israel. Ya, dalam Keluaran 19 ayat 1 sampai 6 kita baca. Di Gunung Sinai dikatakan bahwa umat Israel itu adalah umat Allah, umat yang dikasihi, bahkan umat yang ditebus untuk diutus. Ya. Nah, mentalitas Mesir tidak mudah hilang, ya, bagi bangsa Israel pada zaman itu. Di Mesir nilai seseorang itu ditentukan oleh produktivitas, dan seringkali dunia kerja zaman sekarang demikian. Ya. Nilai seseorang itu diukur dari target, dari jabatan, dari angka, dari performa. Ya. Akibatnya banyak orang hidup dalam tekanan. Ketika berhasil merasa berharga, merasa berarti, ya. Tapi ketika gagal merasa tidak berarti. Merasa hidupnya tidak bisa seperti orang lain, ya. Dan Tuhan ingin membebaskan kita dari mental itu. Ya. Tuhan ingin membebaskan kita dari mental itu. Karena krisis identitas di tempat kerja itu, nilai kita hanya berfokus pada performa, pada target, pada jabatan, pada gaji. Itu krisis identitas umat percaya hari-hari ini. Ya. Padahal sudah jelas, ya, dari awal sudah saya katakan, identitas kita sebenarnya ada di dalam Tuhan, ya kan? Bukan tergantung pada performa kita, bukan tergantung pada jabatan kita, tidak. Dan hari ini Tuhan ingin membebaskan kita dari mental seperti itu. Ya.
Nah, mari kita renungkan sejenak ya. Ada pertanyaan seperti ini. Mengapa saya bekerja? Mengapa kita bekerja hari-hari ini? Ya. Apakah kita bekerja hanya untuk mencari uang? Atau apakah kita bekerja untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain? Ya. Atau kita bekerja untuk membangun masa depan? Atau terlebih kita bekerja untuk memuliakan Tuhan? Dari keempat ini, yang mana alasan kita bekerja? Kalau mau ditanya di dunia zaman sekarang, tujuannya bekerja untuk mencari uang, ya kan? Ya pasti untuk mencari uang. Pertanyaan yang pertama itu, ya untuk mencari uang. Ya, pertanyaan ini tuh penting, ya, karena motivasi kita untuk menentukan cara kita menjalani pekerjaan kita setiap hari. Sebenarnya motivasi kita bekerja itu apa? Motivasi kita bekerja itu hanya untuk mencari uang kah? Atau untuk supaya orang melihat saya, oh dia punya pekerjaan yang bagus, oh pekerjaannya sudah settle, ya sudah aman-aman aja. Oh pekerjaannya itu bagus untuk masa depannya, gitu. Tapi lupa, kita bekerja itu tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Kebanyakan kita lupa, kita bekerja bukan hanya orang yang bekerja, yang kuliah mungkin, yang sedang sekolah SMA, ya SMP, SD gitu. Kita lupa, kita belajar juga itu untuk apa? Ya, kita belajar juga untuk memuliakan Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan itu bukan cuman mahasiswa yang masuk di sekolah teologi, oh itu semua untuk memuliakan Tuhan, enggak. Tapi setiap apa yang kita lakukan semuanya untuk memuliakan Tuhan. Ya. Makanya kenapa motivasi itu penting. Apa sebenarnya motivasi kita hari-hari ini? Kita bekerja, kita kuliah. Ya. Mari kita mau koreksi lagi, kita mau renungkan. Sebenarnya Tuhan sudah kasih aku pekerjaan, tapi kok aku lupa ya dengan yang memberi aku pekerjaan ini. Gitu. Ya. Jika pekerjaan itu menjadi sumber identitas kita, maka keberhasilan akan membuat kita sombong. Ya. Dan kegagalan akan menghancurkan kita. Kalau pekerjaan itu kita jadikan sumber identitas kita, wah identitas saya ini adalah saya sebagai CEO di perusahaan ini. Ya. Kalau kita pakai identitas kita dari pekerjaan itu, ya, kita berhasil membuat kita sombong. Tapi kalau kita gagal, kita merasa hidup kita hancur sehancur-hancurnya. Karena apa? Identitas kita bukan kita taruh di dalam Tuhan, ya kan? Tapi kita taruh di dalam pekerjaan kita. Ya. Tapi jika pekerjaan itu menjadi sarana misi Allah, maka pekerjaan memiliki makna yang jauh lebih besar. Nah, kita lihat perjalanan Alkitab dari Babel, ya, dari Babel menuju Abraham, Israel, kemudian dari Israel kepada Kristus dan kepada gereja. Nah, kalau kita tadi saya sudah jelaskan bahwa pada saat di Menara Babel terjadi yang namanya kekacauan, mereka ingin membuktikan diri mereka sendiri tanpa Tuhan. Nah, setelah kejadian Babel itu, apakah Tuhan meninggalkan dunia? Pertanyaannya, apakah Tuhan meninggalkan dunia? Apakah Tuhan menyerah terhadap manusia? Jawabannya tidak. Ya. Justru setelah kejadian yang ada di Babel, Allah mulai menjalankan rencananya untuk memulihkan dunia. Ya. Tuhan sudah memulai untuk menjalankan rencananya untuk memulihkan dunia. Dengan apa? Dengan yang pertama, setelah kejadian di Babel, dia memanggil Abraham. Ya, Allah memanggil Abraham. Dari Abraham lahirlah yang namanya bangsa Israel. Ya. Melalui bangsa Israel, Allah ingin memberkati bangsa-bangsa. Ya. Allah ingin memberkati bangsa-bangsa. Kemudian Kristus datang. Kristus datang sebagai penggenapan rencana keselamatan itu.
Dan hari ini gereja diutus untuk melanjutkan misi Allah tersebut. Gereja berarti kita semua orang percaya. Keluaran 19 ini berada di bagian penting dari cerita besar tentang keselamatan yang Tuhan kerjakan. Ya. Disinilah Allah menjelaskan tujuan umat yang telah ditebusnya. Apa sih sebenarnya tujuan Tuhan menebus bangsa Israel? Apa sih tujuannya Tuhan menebus setiap kita? Ya. Kalau kita mau baca dalam Keluaran 19 dari ayatnya yang pertama. Ya. Kita baca Keluaran 19, saya lupa masukkan di PowerPoint, tapi kita baca saja. Keluaran 19 ayat pertama dikatakan, pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Ayat 6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Nah, dari Keluaran 19 ini, ya, tadi saya sudah katakan pada saat bangsa Israel yang baru saja keluar dari Mesir. Ya, mereka telah mengalami pembebasan yang luar biasa. Dan di Gunung Sinai Allah berbicara kepada mereka secara khusus pada saat itu Allah berbicara kepada Musa, ya, untuk menyampaikan pesan ini kepada bangsa Israel. Ya. Dan di bagian ini dari yang kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6, kita dapat menemukan 3 kebenaran yang besar terjadi. Yang pertama, Allah menebus atau Allah menyelamatkan kita terlebih dahulu. Ya, itu kebenaran besar yang pertama. Kalau kita mau baca tadi di ayatnya yang keempat, ya, Keluaran 19 ayat 4 dibilang, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Nah, perhatikan baik-baik urutannya di sini, ya. Saat Allah berbicara kepada bangsa Israel di Gunung Sinai pada saat itu, mereka sudah dibebaskan dari Mesir, ya. Mereka sudah mengalami yang namanya mujizat, mereka sudah menyeberangi laut Teberau, ya kan. Mereka sudah merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Nah, baru setelah itu Allah memberi panggilan kepada mereka. Allah memberi panggilan kepada mereka. Mengapa ini penting? Karena ini adalah sebuah pola Injil. Ya, pola Injil. Dalam kerajaan Allah, penebusan itu selalu mendahului pengutusan. Ya. Sekali lagi, dalam kerajaan Allah, penebusan itu selalu mendahului pengutusan. Nah, kita lihat di sini, ya, pola Injil. Ya. Banyak orang memiliki pola pikir yang salah hari-hari ini. Mereka berpikir seperti ini, saya harus taat dulu supaya saya diterima Tuhan. Saya harus berbuat baik dulu supaya saya diterima oleh Tuhan. Tapi Injil mengajarkan sesuatu yang berbeda. Allah tidak berkata, kamu harus taat dulu baru aku selamatkan kamu, tidak. Tapi Allah berkata, aku sudah menyelamatkan kamu, sekarang hiduplah sebagai umatku.
Dan hari-hari ini pola pikir kita itu salah. Ya. Harus berbuat baik dulu supaya saya diterima. Tidak. Tuhan gak bilang kamu harus berbuat baik dulu, kamu harus taat dulu, kamu harus rajin ke gereja dulu, kamu harus rajin baca Alkitab dulu. Baru kamu diselamatkan sama Tuhan, enggak. Tapi Tuhan bilang kamu sudah diselamatkan. Maka jadilah umatku. Ya. Ini berbeda sekali dengan cara dunia berpikir, ya kan? Jadi pola dunia atau pola agama di dunia ini kita taat dulu baru diselamatkan. Tapi kalau polanya Injil, kita diselamatkan dulu baru kita taat melakukan perintahnya. Ketaatan itu adalah respon kasih. Ketaatan itu adalah respon kasih, bukan syarat keselamatan. Ya, jadi perlu kita ingat, perlu kita ketahui bersama, kita memperoleh keselamatan bukan karena kita yang taat, tapi karena Kristus yang memberikan keselamatan itu bagi setiap kita. Dunia berkata, buktikan dirimu dulu, ya, buktikan dirimu dulu, kerjakan dulu semuanya, kamu harus berhasil dulu, baru kamu bisa diterima. Tapi Injil berkata sebaliknya. Injil berkata, di dalam Kristus kamu sudah diterima. Di dalam Kristus kamu sudah dikasihi. Bahkan di dalam Kristus kamu sudah diselamatkan. Ingat, kita tidak taat supaya diselamatkan, melainkan kita taat karena kita sudah diselamatkan. Ya. Kita tidak bekerja untuk mendapatkan kasih Allah, melainkan kita bekerja karena sudah menerima kasih Allah. Dan inilah kabar baik Injil itu. Agama berkata berusahalah. Wah, pokoknya kita kalau di dunia itu selalu dikatakan kamu harus kerjakan dulu, berusaha dulu, jadi taat dulu, harus jadi baik dulu supaya bisa diterima. Itu di dunia. Tapi kalau kita ada di dalam Kristus, kita sudah percaya bahwa kita semua ini sudah diterima melalui Kristus Yesus. Karena Yesus telah melakukan apa yang tidak mampu kita lakukan. Apa yang tidak mampu kita lakukan? Secara khusus kita nggak mampu untuk menyelamatkan orang di sekitar kita. Dan hanya Tuhanlah yang mampu melakukan semua itu bagi setiap kita. Karena itu kehidupan Kristen tidak dibangun di atas usaha memperoleh kasih. Tetapi dibangun di atas respon syukur kita terhadap kasih Allah. Ada sebuah ilustrasi, ya. Bayangkan ada seorang anak yatim yang diadopsi. Ya. Kalau kita lihat anak yatim, mereka anak-anak itu tidak perlu melakukan pekerjaan. Contoh mungkin mereka tidak perlu mencuci piring selama 1 tahun supaya dianggap anak. Ya. Tapi dia tidak perlu bekerja keras supaya diterima di dalam keluarga itu. Ya. Karena dia sudah diterima terlebih dahulu, karena itu dia sudah menjadi anak, ya. Karena dia sudah menjadi anak, maka dia belajar hidup sebagai anggota keluarga. Jadi dari ilustrasi ini kita lihat bahwa seseorang waktu dia mau mengadopsi seorang anak, ya, dia nggak suruh dulu, oh aku mau adopsi si A, saya mau lihat dia harus bisa rajin 1 tahun mencuci piring, baru saya mau angkat dia sebagai anak, enggak. Tapi dia sudah pilih, oh aku mau pilih dia, aku mau angkat dia sebagai anak aku. Karena anak ini sudah dipilih, ya sudah diterima terlebih dahulu, dan dia sudah menyadari bahwa dia ini adalah seorang anak, maka dia belajar hidup sebagai anggota keluarga tersebut. Nah, demikian juga kita. Ya, demikian juga kita. Tuhan tidak berkata, layani aku dulu, baru aku mengasihi kamu. Tapi Tuhan berkata, aku telah mengasihi kamu melalui Kristus, maka sekarang hiduplah bagiku. Tuhan gak bilang layani aku dulu gitu. Kamu harus melayani di gereja, kamu harus jadi worship leader, harus jadi singer, pemain musik, ya. Baru aku mengasihi kamu, enggak. Tapi Tuhan bilang aku sudah mengasihi kamu terlebih dahulu melalui Kristus. Maka sekarang hiduplah untuk aku, kata Tuhan. Ya.
Jadi kita melayani bukan supaya Tuhan mengasihi kita. Kita melayani karena Tuhan sudah mengasihi kita. Hari-hari ini kita ditunjuk pelayanan bukan karena kehebatan kita, bukan karena suara kita mungkin bagus atau kita jago memainkan alat musik, ya. Atau kita ramah nih sama orang, akhirnya kita ditunjuk jadi penerima tamu, ya. Atau menjadi multimedia soundman gitu, ya. Enggak. Semua pelayanan itu diberikan Tuhan karena Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kehidupan kita. Maka itu kita mau melayani ya karena Tuhan sudah mengasihi hidup kita. Bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang jago, ya. Mungkin ada yang selama ini berpikir seperti ini. Saya harus bekerja lebih keras supaya Tuhan berkenan sama saya. Selama ini saya nggak pernah ditunjuk pelayanan karena hidup saya kurang berkenan sama Tuhan. Selama ini saya nggak punya pekerjaan yang bagus. Baru kerja sebulan sudah dipecat atau baru sebulan kerja nggak nyaman di tempat pekerjaan, resign. Ya. Akhirnya kita merasa hidup saya ini kurang berkenan, makanya Tuhan buat saya seperti itu. Tapi sebenarnya semua pertanyaan, semua yang kita pikirkan itu tidak sama seperti yang Tuhan bayangkan. Tuhan pikirkan untuk setiap kita. Ya. Di salib, Yesus sudah melakukan semuanya. Kita bekerja dari penerimaan Kristus, bukan untuk memperoleh penerimaan. Kita melayani dari kasih karunia, bukan untuk mendapatkan kasih karunia. Jadi hari-hari ini kalau kita mau bekerja, jangan menganggap selama ini saya kurang berkenan. Ya. Sebenarnya ya siapa sih yang berkenan di hadapan Tuhan, kita yang sudah melakukan dosa, ya kan? Banyak sekali dosa yang kita lakukan. Tapi Tuhan tetap menerima setiap kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Contohnya aja bangsa Israel. Ya. Bangsa Israel banyak sekali dia mendukakan hati Tuhan. Tapi kalau kita lihat, apakah Israel ditinggalkan oleh Tuhan? Tidak. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umat yang sudah ditebus oleh Dia. Dan saya percaya kita juga. Kita adalah umat-umat yang telah ditebus. Nah, tadi kebenaran yang besar yang kita lihat dari Keluaran 19 ini, ya, tentang Allah menyelamatkan kita terlebih dahulu. Nah, yang kedua yang kita lihat dari Keluaran 19 ini adalah Allah memberi identitas baru. Ya, Allah memberi identitas baru. Kalau kita baca di ayatnya yang kelima, katakan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Bayangkan, ya, dikata maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Betapa luar biasanya kalimat ini. Israel yang sebelumnya adalah budak, mereka yang tertindas selama ratusan tahun, mereka yang tidak punya kebebasan, mereka yang merasa tidak punya masa depan. Tetapi kita baca ayat ini, Allah berkata, kamu adalah harta kesayanganku. Identitas mereka berubah. Identitas mereka berubah. Mereka bukan lagi budak Mesir, tetapi mereka adalah milik Allah. Ya. Nah, kata harta kesayanganku, ya, di sini, ya, harta kesayangan itu digunakan dalam bahasa asli atau dalam bahasa Ibrani, yaitu segula. Segula. Awalnya saya pernah dengar kata ini, tapi waktu saya belajar baru saya tahu artinya apa. Ya. Segula, karena ya teman di kampus, ya dia adalah ibu gembala di gereja itu, namanya Gereja Betani Am Segula. Saya nggak tahu apa awalnya, saya bingung apa sih ini maksudnya. Ya. Tapi waktu saya belajar, wah ternyata luar biasa artinya. Ya, Segula itu dalam bahasa Ibrani adalah
harta kesayangan atau harta milik pribadi seorang raja. Ya. Sesuatu yang sangat bernilai, sesuatu yang dijaga dengan penuh kasih. Ya. Itu artinya segula, harta kesayangan. Ya. Kalau kita punya barang, ya barang kesayangan sekali, rasanya kita nggak mau itu barang rusak, barang itu ada lecetnya sedikit, kita nggak mau. Nah sama ini, harta kesayangan itu maksudnya seperti itu, ya. Harta kesayangan itu berarti dia itu sangat berharga, sangat bernilai, ya, sangat bernilai dan sesuatu yang sangat dijaga dengan sepenuh hati, ya. Nah, kita tadi berkata Israel dulunya budak, ya mereka tidak punya kebebasan. Tapi sekarang Allah memberi identitas baru. Sekarang mereka adalah harta kesayangan Allah, ya harta kesayangan Allah. Nah inilah identitas yang lahir dari penebusan. Mereka adalah milik Allah. Mereka itu berharga di mata Allah. Dan hal yang sama pun terjadi kepada kita melalui Kristus. Kita adalah harta kesayangannya Allah. Ya. Mungkin dulu kita merasa hidup kita penuh dengan dosa, ya, hidup tidak berkenan. Tapi percaya bahwa setiap kita yang hadir saat siang hari ini kita adalah harta kesayangannya Tuhan. Harta yang tidak akan pernah dilepaskan, harta yang tidak akan pernah ditinggalkan. Dan saya percaya itu adalah sebuah hadiah yang luar biasa diberikan bagi setiap kita. Nah, tapi ya, masalah terbesar manusia sebenarnya bukan kurang uang atau kurangnya ekonomi. Tapi ya, bukan juga kurang pendidikan, bukan kurang kesempatan. Tapi masalah terbesar manusia adalah kehilangan identitas yang benar. Ya, ini krisis identitas zaman sekarang. Ya, karena kehilangan identitas yang benar, akhirnya manusia terus mencari nilai dirinya melalui karir, melalui jabatan, melalui kekayaan, melalui prestasi, melalui media sosial, bahkan melalui pengakuan orang. Ya. Tapi semua itu bisa hilang kapan saja. Jabatan bisa hilang, bisnis bisa jatuh, nilai bisa turun, bahkan orang juga bisa melupakan kita. Karena itu kalau identitas kita dibangun di atas hal-hal itu tadi, seperti karir, jabatan, pengakuan orang lain, hidup kita akan mudah goyah dan akan selalu rapuh. Ya, akan selalu rapuh. Tetapi, ya, ada tetapi lagi. Tetapi Injil berkata, nilaimu tidak ditentukan oleh pencapaianmu. Nilaimu ditentukan oleh harga yang dibayar Kristus untuk menebus kamu. Itu nilai kita sebenarnya. Ya. Bukan jabatan atau posisi pekerjaan yang menjadi nilai kita, bukan gelar kita, bukan gaji kita, seberapa banyak gaji kita, itu bukan menentukan nilai diri kita, tapi nilai diri kita ditentukan oleh harga yang sudah dibayar Kristus di atas kayu salib untuk menebus saya dan saudara. Injil memberikan dasar identitas yang tidak mampu diguncangkan oleh hal apapun itu. Identitas utama kita, ya tadi saya katakan bukan jabatan, bukan gaji, bukan gelar, tapi di salib Yesus menunjukkan betapa berharganya kita di mata Allah. Karena itu identitas utama kita adalah anak Allah. Ini adalah identitas utama kita. Ya, kita berharga bukan karena apa yang sudah kita lakukan, tapi kita berharga karena Kristus yang telah menebus setiap kita. Ada sebuah pertanyaan lagi, mari kita renungkan. Jika pekerjaan saya hilang besok, siapakah saya? Jika pekerjaan kita hari-hari ini ya hilang besok, siapa kita sebenarnya? Siapa kita setelah pekerjaan kita semua itu hilang? Setelah jabatan, setelah gaji kita itu hilang. Siapa kita sebenarnya?
Jika identitas kita ada di dalam Kristus dan kita berakar di dalam Injil, ya, meskipun pekerjaan kita hilang, ya, kita sudah nggak tahu kita mau melakukan apa, kita mampu tetap dapat berkata, saya tetap milik Tuhan, saya tetap dikasihi Tuhan, dan saya tetap anak Tuhan, saya tetap anaknya Allah. Meskipun pekerjaan hilang, tapi saya tetap anak Allah. Jadi mungkin hari-hari ini kita hidup di dunia yang butuh yang namanya uang. Ya, apalagi sekarang dolar ya naik turun gitu ya kan. Pasti kita butuh yang namanya uang. Tapi kalau kita dasari hidup kita di atas uang itu, ya waktu uang kita nggak ada, kita goyah, pasti kita rasa hancur, rasanya kok aduh hidupku kok nggak berhasil, saya nggak punya uang, saya mau beli apa, saya nggak bisa sekeren orang lain gitu. Kalau kita mendasari identitas kita di atas uang, tapi kalau kita mendasari hidup kita di dalam Kristus, maka apapun yang terjadi, ya apapun yang terjadi, mungkin kita merasa berat di awal, tapi Tuhan yang akan terus menolong, menuntun kehidupan kita. Nah, itu yang kedua ya. Identitas kita diubahkan. Ya, Tuhan memberikan kita identitas yang tidak akan digoncangkan oleh hal apapun di dunia ini. Yang ketiga, yang terakhir, ya, ini inti bagiannya ya. Setelah kita ditebus dan kita diberi identitas yang baru, Tuhan memberikan kita misi. Ya. Misi kita itu adalah yang diberikan oleh Allah, kamu akan menjadi kerajaan imam. Ya, di ayatnya yang ke-6 dalam Keluaran 19, ayatnya yang ke-6 bagian A. Saya bacakan ayat ini full saja. Ya, ayat 6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Nah, jadi kita perhatikan tadi di awal. Ya, setelah ditebus, ya, waktu bangsa Israel setelah dia ditebus, mereka diberikan identitas yang baru. Setelah mereka diberikan identitas, mereka diutus. Ya. Tujuan Allah membebaskan bangsa Israel bukan hanya supaya mereka bebas dari Mesir, tetapi tujuan Tuhan yang sesungguhnya adalah Allah membebaskan mereka untuk sebuah misi. Mereka ditebus untuk menjadi berkat, mereka diselamatkan untuk diutus. Ya. Nah, mungkin kita bertanya, apa itu imam? Ya. Dalam perjanjian lama, imam itu adalah penghubung antara Allah dengan manusia. Ya. Tugasnya imam adalah membawa manusia kepada Allah, dan imam juga membawa berkat Allah kepada manusia. Ini yang ada dalam perjanjian lama. Ketika Allah menyebut Israel sebagai kerajaan imam, berarti seluruh bangsa itu dipanggil menjadi alat Tuhan bagi dunia. Ya, tadi seperti yang saya katakan, imam itu adalah penghubung antara Allah dengan manusia. Nah, pada saat bangsa Israel dipanggil untuk menjalankan misinya, yaitu untuk menjadi kerajaan imam, berarti bangsa Israel dipanggil Tuhan, ya, diutus oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan ke semua orang. Ya. Tujuan Tuhan memberikan misi ini kepada bangsa Israel supaya mereka menunjukkan siapa sih Allah itu. Ya. Tujuan Tuhan untuk memberikan misi ini kepada bangsa Israel supaya mereka menunjukkan siapa Allah kepada bangsa-bangsa di sekitar mereka. Ya. Tujuan Tuhan juga mereka dipilih bukan untuk menikmati berkat mereka sendiri. Ya. Mereka sudah diberkati, tapi Tuhan gak mau mereka diberkati sendirian. Tuhan mau semua orang mendengarkan kabar keselamatan itu. Makanya Tuhan mengutus bangsa Israel. Ya. Mereka dipilih untuk membawa bangsa-bangsa mengenal Tuhan. Inilah panggilan kita juga hari-hari ini. Kita dipanggil untuk menjadi jembatan yang memperkenalkan Kristus kepada dunia. Ini misi kita hari-hari ini. Ya.
Kalau bukan kita yang melakukan, siapa yang akan mengenal, bagaimana orang di luar sana mau mengenal Kristus? Ya. Makanya kenapa misi itu untuk semua orang. Ya. Ada di ayat dalam 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, panggilan ini diteruskan kepada gereja. Panggilan yang sudah Allah berikan kepada bangsa Israel diteruskan kembali kepada gereja hari-hari ini. Ya. Jadi perhatikan dari ayat ini saja dikatakan bukan cuman pendeta, bukan cuman misionaris, bukan cuman hamba-hamba Tuhan saja yang dipilih oleh Tuhan untuk diutus oleh Tuhan. Ya. Tapi dari ayat ini kita boleh belajar bahwa semua orang percaya, bahkan setiap kita yang hadir, kita adalah utusan Tuhan. Seringkali kan kita berpikir misi itu hanya untuk orang yang pergi ke pedalaman, ya. Misi itu hanya dilakukan oleh pendeta, hanya dilakukan oleh penginjil, ya kan? Hanya dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, ya, yang mungkin sudah sekolah Alkitab, gitu. Tapi kebenaran firman Tuhan mengajarkan bahwa mengingatkan kembali, ya, setiap orang percaya adalah utusan Tuhan. Setiap kita ditugaskan oleh Tuhan untuk mengkabarkan kabar baik kepada seluruh dunia. Ya. Sebagian besar waktu kita bukan berada di gereja. Saya sudah pernah singgung dalam khotbah saya di seri pertama dan seri kedua. Sebagian besar waktu kita bukan berada di gereja. Kita di gereja hanya cuman ya paling lama 2-3 jam lah di gereja. Itu pun mungkin hari Minggu aja. Ya kan, hari Minggu aja. Waktu kita yang lebih besar kebanyakan ada di kantor, di sekolah, mungkin di kampus, atau di rumah, atau di tempat usaha kita. Dan disitulah justru Tuhan mengutus kita. Tuhan membawa mungkin saya, ya waktu itu saya kuliah gitu. Saya menjadi seorang mahasiswa, mungkin Tuhan sedang mengutus saya ke sana. Ya. Tuhan sedang mengutus saya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Mungkin kalau dipikir, sama-sama kok masuk di sekolah teologi, semuanya pasti tahulah kabar baik. Enggak, belum tentu. Ya, belum tentu semua yang masuk ke sekolah teologi itu tahu yang namanya kabar baik. Cuman tahu, Injil adalah kabar baik. Tapi mereka tidak paham dengan sebenar-benarnya apa itu Injil. Makanya setiap kita yang tahu betul apa yang Tuhan maksudkan, kita mau sampaikan kepada orang banyak. Dan itulah misi Tuhan bagi setiap kita. Ya, tempat kerja kita bukan penghalang misi. Ya, tempat kerja kita bukan penghalang misi, tetapi tempat kerja kita adalah bagian dari misi Allah. Allah mengutus kita ke tempat kerja bukan untuk melarikan diri dari misi. Tapi Allah mengutus kita ke tempat kita kerja, ke tempat kita bersekolah, kuliah untuk menjalankan misi Allah. Ya. Nah, tadi dikatakan menjadi imam. Menjadi imam di tempat kerja itu maksudnya apa? Ya, menjadi imam. Mungkin contoh guru, ya. Ada yang menjadi guru mungkin. Menjadi imam di tempat kerja maksudnya dia menunjukkan kasih Tuhan kepada setiap murid-muridnya. Dokter menjadi alat pemulihan Tuhan buat pasien-pasiennya, ya kan. Menjadi semangat, ya, memberikan semangat kepada orang-orang yang ada, pasien yang datang. Dan mengabarkan bahwa di dalam Tuhan kamu sudah diselamatkan. Kamu kuat, kamu disertai oleh Tuhan. Pegawai mungkin dapat menunjukkan integritasnya. Pengusaha dapat memperlakukan karyawannya dengan adil. Bahkan mahasiswa dapat menjadi terang di lingkungannya.
Inilah tujuannya kita menjadi imam di tempat kita bekerja. Ya. Banyak orang mungkin tidak pernah membaca Alkitab. Dan mungkin tidak semua orang akan datang ke gereja. Tetapi banyak orang akan melihat hidup kita dan mereka membaca hidup kita setiap hari. Dan melalui hidup kita, mereka dapat melihat Kristus dan kasih-Nya yang besar. Itulah misi Tuhan. Ya, itulah misi Tuhan. Tapi ada masalah lagi ya. Ada masalah dari bangsa Israel. Ya. Israel gagal menjalankan panggilannya. Ya. Mereka tidak selalu hidup sebagai kerajaan imam. Ya. Israel gagal. Mereka berkali-kali memberontak. Mereka berkali-kali meninggalkan Tuhan. Dan kalau kita mau jujur, kita juga sering gagal. Kadang kita malu untuk bersaksi. Kadang kita takut berbeda dengan orang lain. Kadang pekerjaan menjadi lebih penting dari Tuhan. Karena itu kita membutuhkan imam yang lebih baik, imam yang lebih besar, dan imam yang lebih sempurna. Ya, imam yang sempurna. Kita membutuhkan Yesus. Kita nggak mampu melakukan panggilan Tuhan itu sendirian. Kita perlu imam yang sempurna, yaitu Imam Agung Yesus Kristus. Kita nggak bisa melakukan semuanya sendirian. Siapa sih yang mampu pergi mengabarkan Injil sendirian? Ya. Apalagi hari-hari ini kita tahu orang-orang kalau sudah mendengar kata Yesus nggak terima gitu ya. Makanya kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan. Ya. Yesus datang sebagai Imam Agung yang sempurna. Dia hidup tanpa dosa. Tapi melalui karya Kristus di salib, Yesus mati menggantikan kita dan bagi dosa kita. Yesus bangkit memberikan hidup yang baru. Yesus ditolak supaya kita diterima. Yesus dihukum supaya kita dibenarkan. Dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Dan kabar baiknya adalah misi tidak bergantung pada kekuatan kita sendiri. Tapi misi bergantung pada Kristus yang bekerja melalui kita. Karena itu kita tidak diutus karena kita yang sempurna. Siapa sih kita yang sempurna hari-hari ini? Melainkan kita diutus karena kita telah ditebus. Misi seringkali dimulai dari tindakan yang sederhana yang dilakukan dengan kasih Kristus. Jadi saudara, hari ini kita belajar 3 hal. Ya, kita belajar 3 hal. Yang pertama, Allah menyelamatkan kita terlebih dahulu. Yang kedua, Allah memberi kita identitas baru sebagai miliknya. Dan yang ketiga, Allah mengutus kita menjadi kerajaan imam di tengah dunia. Kristus menebus kita dan mengutus kita melalui pekerjaan kita. Pekerjaan bukan hanya sumber penghasilan, tetapi pekerjaan adalah sarana misi Allah. Ketika besok kita jalani lagi, biasanya kalau sudah muncul, sudah ada di hari Minggu, pasti ngomongnya besok sudah hari Senin lagi, sudah harus bekerja. Mungkin yang sekolah atau yang kuliah sudah mungkin libur ya. Tapi yang mungkin yang bekerja, ingatlah bahwa kita tidak pergi hanya sebagai seorang pekerja, tapi kita pergi sebagai utusan Kristus. Kita tidak pergi hanya mencari nafkah, mencari uang, tapi kita pergi membawa terang Kristus. Kita tidak pergi hanya menjalankan profesi kita, tapi kita pergi untuk menjalankan misi Allah. Karena itu, tempat kita bekerja, ya, tempat kita kerja bukan sekedar tempat untuk mencari uang, tapi tempat kerja kita adalah ladang misi yang Tuhan percayakan kepada kita. Apakah kita sudah menjalankan misi Tuhan di masing-masing tugas, di masing-masing pekerjaan kita? Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bukan sekedar orang Kristen yang bekerja, tapi kita adalah utusan Kristus yang diutus melalui pekerjaan kita. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus dan diutus untuk membawa terangnya. Kiranya kemanapun kita pergi, orang dapat melihat karakter kita, melihat kasih dan pengharapan Kristus melalui hidup kita. Sekali lagi, kita ditebus untuk diutus,
kita diselamatkan untuk menjadi berkat, dan kita dipanggil untuk membawa hadirat Kristus kemanapun Tuhan menempatkan kita. Puji Tuhan, saya mengundang pemain musik. Biarlah Tuhan yang terus memampukan setiap kehidupan kita. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita pribadi. Kita membutuhkan Yesus, imam besar kita.